Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Ya, hari ini aku mau lanjutkan lagi untuk pembacaan Divine Masculine. Ya, kalau kamu belum tontonin Divine Feminine dan ada beberapa pertanyaan yang aku jawab di situ, silahkan untuk tonton ya. Oke, di sini kita bakal fokus untuk melihat apa yang terjadi di untuk khusus awal Agustus sih, cuman karena aku bacanya masih di akhir Juli, ya bisa aja udah terjadi sekarang. So ya, kamu sendiri bakal mengerti dan paham dimana aku sering bilang kalau waktu itu adalah ilusi ya. Jadi kalau kamu belum mengerti, belum paham, gak apa-apa, kamu bisa cari tahu aja dulu ya. Oke, kita lihat oracle-nya untuk Divine Masculine. Dan kalau kamu ingin counseling ataupun personal reading, ya silahkan untuk klik link website di bawah sini. Aku menawarkan untuk counseling secara spiritual dan astrologi Vedic. Oke, so, kita lihat oracle-nya ya. Dan sorry banyak kendaraan lewat ya. Lihat oracle-nya untuk Divine Masculine. How can I surrender even more in this moment? See, Divine Masculine ada di posisi dia nggak tahu gimana caranya untuk surrender, vulnerable, karena dia takut. Energi seseorang yang maskulin memang dia akan takut melihat ketakutan dia, trauma dia, kesalahan dia, dan apapun kelemahan dia. Itulah kenapa dia memilih keegoisannya untuk nggak ngelihat itu, dan akhirnya sibuk dengan diri sendiri, melarikan diri, dan ujung-ujungnya menyalahkan orang lain atau menyalahkan keadaan, terutama menyalahkan Divine Feminine. See, how can I infuse more self-love and compassion into my daily life? Okay. Dan ada, what am I looking for outside myself that is already within me? Okay. Apa ya yang menjadi, apa sih yang selama ini aku cari? Kok kayak aku nggak menemukan apa yang aku cari, atau aku udah menemukan apa yang aku cari sih? Dia mulai merasakan, jangan-jangan apa yang aku temukan, aku inginkan, dan aku harapkan udah pernah ada dalam hidup kamu. Dan akhirnya dia melihat, dan itu adalah kamu, Divine Feminine ya. Kenapa harus dia menyadarinya sekarang, menyadarinya saat kamu udah nggak ada dalam hidup dia? It's like sudah pointless, useless gitu ya. Kenapa aku mencarinya di luar diri dia, di luar diri kamu? Ternyata yang dia cari adalah diri kamu selama ini. Kamu yang dia mau, kamu yang diharapkan, kamu yang membantu dia untuk jauh lebih baik dalam hidup kamu ya. Where am I called to use my voice right now? Dia bingung apa yang dia harus lakukan saat ini. Apakah menghubungi kamu, jujur sama kamu, atau tetap dalam posisi seperti ini karena dia takut mengakui kesalahan dia. What am I grateful for right now? Karena dia terlihat sekali dia tidak menghargai, tidak bersyukur dia memiliki kamu saat masih bersama kamu. Do I know all my strength and am I using them? See. Dan di the bottom of the deck-nya ada, do I believe I'm worthy? Am I letting fear stop me? See, ini ngasih lihat banget ya. Dia nggak yakin dia berharga di mata kamu. Dia kurang percaya dan kurang yakin kamu benar-benar cinta dan sayang sama dia. Dia kira kamu bohong. Dia kira kamu nggak jujur. Dia kira bukan hanya dia yang ada dalam hidup kamu, padahal satu-satunya hanyalah dia. Dan apakah ketakutan itu membuat aku melakukan hal yang gak seharusnya aku lakukan, terutama dia kayak memilih untuk ninggalin kamu sebelum kamu ninggalin dia karena dia takut ya. Dan ini memperlihatkan betapa gak baiknya dia, betapa gak bertanggung jawabnya dia dengan apa yang udah terjadi antara kalian berdua sih. Oke, kita lihat oracle-nya yang kedua untuk Divine Masculine. Gimana perasaan dia saat ini ke kamu ya.
I love you unconditionally. Wow, gimana pun apapun yang terjadi, dia benar-benar menyayangi kamu sebenarnya tanpa syarat. Mau kamu dia sempat berkata yang buruk terhadap kamu, mau dia menyalahkan kamu, sebenarnya itu bukan karena kamu, karena dia sendiri. Mau sampai sekarang pun dia masih menyayangi dan mencintai kamu lebih daripada yang kamu duga, walaupun dia gak pernah bilang loh. Bisa dibilang kemungkinan besar dia gak pernah bilang, mungkin dia takut banget bilang, ataupun dia hanya memperlihatkan sih. Namun sebenarnya jauh lebih daripada itu semua. See, I'm not available. Dia sayang sama kamu, namun dia malah ngasih lihat dia gak bisa untuk kamu. Dia not available, maksudnya ya dia gak bisa untuk selalu ada untuk kamu, karena dia takut saat dia cinta dan sayang dengan seseorang, dia membuat kamu punya kontrol dalam hidupnya dia, ya, buat dia mudah sakit karena kamu. So that's why dia memperlihatkan dia kayak enggak sayang sama kamu. See, you don't know how hard it was to let you go. Kamu gak tahu betapa beratnya untuk aku melepaskan kamu. See, melepaskan kamu itu sama aja kayak melepaskan kulit yang ada di badan ini. Sakit banget, luar biasa, namun mau gak mau harus dilakukan. See, I want to tell you how I feel. Apapun yang dia rasakan dan dia pikirkan, sebenarnya kamu gak benar-benar tahu Divine Feminine. Dia menyembunyikan semuanya ini sendirian, ya, seakan-akan dia baik-baik aja, dia okay, there's nothing wrong about him, ya, dan gak ada yang salah tentang diri dia, gak ada yang perlu dibicarakan, karena hidup dia kayak baik-baik aja. Dia gak mau terlihat mengeluh, dia gak mau terlihat kayak benar-benar butuh kamu, padahal dia sangat membutuhkan kamu, sangat menginginkan kamu, dan dia benci saat dia sadar dan dia harus mengakui, ya, ini semua justru saat you already gone. Kamu sudah gak ada dalam hidup dia, kamu udah hilang. See, just being near you is intoxicating. Dekat dengan kamu aja dia udah ngerasa jauh lebih baik, ya, dan dia berharap dia memberikan perilaku yang baik. Dia ngasih lihat dia bisa memperlakukan kamu dengan baik, memperlakukan kamu dengan baik, walaupun dia tahu dia membuat kamu kesakitan. See, regret lying to you. Dia tahu dia bohong, dan dia tahu kalau kamu juga tahu dia bohong. See, jadi dia menyesali karena dia udah bohong, gak jujur sama diri dia, dimana dia gak pernah jujur tentang perasaan dia terhadap kamu. The timing just wasn't right for us. Jadi memang saat ini, ya, bukan waktunya untuk kalian memaksakan. Dia masih dalam bentuk berpikir, ya, apa yang terjadi saat ini, kenapa ini harus terjadi, ya. Dia perlu untuk berpikir, contemplating, ya. Dan itu semua dia lakukan memang harus sendiri, ya. Dia mau mencari kamu, dia ingin bicara sama kamu, semuanya tertahan karena dia takut, ya. Satu, penolakan dari kamu. Kedua, dia takut gak ada kesempatan lagi bagi dia untuk kamu. Jadi dia menjadikan alasan, ya, ini bukan waktu yang tepat. Namun dia mencoba mengikuti intuisinya, ya, memang gak tepat. Dia ngerasanya gitu aja, but ya, it is what it is. Kita lihat love oracle lainnya untuk Divine Masculine. Soulmates, soul partnership, soul connection, partnership agreement, soul contract. Dia tahu ujung-ujungnya nanti dia memang harus mencari kamu. Di perjalanan yang benar-benar twin flame, dia pasti akan kembali. Itu sudah pasti kembali, seperti yang aku bilang di pembahasan Divine Feminine tadi, ya. Salah satu kuncinya mengetahui dia benar-benar twin flames kamu ataupun bukan, satunya dia pasti udah kembali, akan kembali saat kamu udah spiritual awakening. Dan kembalinya dia bukan berarti dia menjadi orang yang sama, dia akan berbeda, ya. Dia benar-benar jauh berbeda. See, engagement, commitment, partnership,
Trinity Completion Union. Dia udah melihat hati dia, jiwa dia, mau gimana pun apapun yang terjadi dia tetap berkomitmen dan tetap mengarah ke kamu. Walaupun kalian ada jarak di sini, nggak komunikasi. Apalagi kalau dia ngelihat atau ngerasa ya, kamu udah bersama orang lain pun kamu gak akan pernah bisa melupakan dia. Begitu juga. Kenapa dia ngerasa gitu? Karena dia juga nggak bisa melupakan kamu walaupun dia mencoba mengganti kamu dengan orang lain. Ya, dia nggak mampu. Not enough. Frustrated in relationship, lack of confidence, self-sabotage, fear or ego issue, jealousy. The butterfly, relationship evolving. To the next path, healing, inner chakra, both. Receiving what you need, progression, arriving, moving on, closure, issue. Allow the cassette or dirty thinking, conditioning, replaying events over in your head. Dan ada mask, not showing true feelings, high personify, pretend, delude, gaslighting. Sampai pembacaan ini aku buat, nggak tahu kapan kamu tontonnya. Ya mau ini Agustus apapun bukan kamu nontonnya. Ya yang pastinya dia masih menutupi siapa diri dia. Ya karena dia takut. Dia udah nggak bermakna dalam hidup kamu. Walaupun dia mau, dia inginkan. Tetap ketakutan terbesar adalah ketakutan ditolak oleh kamu, yaitu divine feminine, yaitu orang yang terkasih bagi dia. Ya. Dia akan mencoba ngelihat dulu gitu, apakah kamu masih sendiri, masih mengharapkan dia atau enggak. Walaupun dia selalu dalam diri dia sangat aku bisa bilang kontradiktif ya. Di dalam diri dia sangat menginginkan kamu, di luar diri dia kayak enggak tahan diri sih. Itu yang menjadi inner konflik dalam diri dia, dan ini membawa ke arah depresi loh, stres. Seorang ini aku ngeliat entah lari dia ke orang lain atau dia lari ke kerjaan dia untuk melupakan kamu. Karena bagi dia ya gak ada kamu dalam hidup dia itu sangat sakit untuk dia, lebih daripada yang kamu duga loh ya, menyakitkan bagi dia. So kita lihat tarotnya untuk divine masculine. Five Pentacles atau the devil. Wow. Ada energi Capricorn, energi yang memang masih dealing, masih berurusan dengan devilnya, demonnya dalam diri dia, setan dalam diri dia ya, dan masih sulit untuk memulai cara pandang yang baru. Namun dia udah tahu betapa bodohnya dia, dan dia tahu betapa banyak hal yang udah dia sia-siakan selama ini ya. The Star. Wow, dia tahu sebenarnya hati dia yang diinginkan hanyalah kamu, yang diharapkan hanyalah kamu. Namun ya terlalu naif ya bagi dia untuk mengakui dan membuat dia akhirnya menyesalinya. The Magician. Banyak kartu Major Arcana. High Priestess, nah Major Arcana lagi. Mau gimana pun dia paham ada energi Taurus, ada energi Capricorn, seperti aku bilang tadi, ada energi Pisces atau energi Cancer. We all have our best guidance within us if only we will listen. Dia sadar akhirnya dia harus mendengarkan apapun suara hatinya dia, intuisinya dia, dan dia memang intuisinya dia memang bilang kayak ini bukan saat yang tepat ya. Namun dia mau memang untuk membuka diri kamu jauh lebih. Dia tahu kamu pasti lari dari dia karena kamu gak mau sakit, gak mau kecewa. The Hermit di sini ngasih lihat dia tahu di mana dia harus menemukan kamu
Dia tahu kamu bakal lari kemana, dia tahu kamu ada di mana, ibaratnya dia tahu kalau kamu sakit, kamu kecewa, kamu gak akan membuka siapapun masuk dalam hidup kamu. Kamu akan memilih untuk sendiri misalnya, atau kamu bakal melarikan diri, ya. Sebenarnya sama seperti yang dia lakukan, hanya aja dia mungkin sibuk dengan hal di luar diri dia, kamu sibuk dengan apa yang di dalam diri kamu. So dia berusaha untuk mencari kamu, ibaratnya di dalam kegelapan itu, dimana dia pernah menarik kamu keluar dari sana, dan dia ingin kembali lagi mencari kamu di tempat yang sama sih. Aku ngeliat dia bakal mencari kamu di tempat dimana dia sering, entah dia biasa chatting kamu, telepon kamu, namun aku ngeliat di awalnya bakal ada chatting, ya. Dia ingin memulainya semuanya dari awal. Jadi ya memang kalau kamu masih cukup tertrigger saat dia datang kayak nggak ada apa-apa, ya memang menyakitkan. Apalagi kalau dia nggak bilang maaf, dia nggak bilang sorry. It's not easy for them. Ini nggak mudah buat mereka. Cuman ya nggak mudah juga buat kita yang memang, apalagi kalau kitanya selalu ditinggalin gitu aja, without closure, without explanation. Three of Pentacles. But ya, heck of closure gitu ya. Ya persetan lah dengan apa itu closure, apa itu explanation. Kalau orang pergi tanpa kasih jawaban, tanpa menjawab apapun, ya udah itu udah jawabannya, itu artinya dia nggak mau, ya. So dia menyesali kenapa perpisahan ini harus terjadi, ya. Nggak ada sih yang pengen pisah, nggak ada, ya. Harus diakui dia nggak pernah mau. Sorry ya, ada suara anak kucingku banyak melahirkan di bawah meja aku, ya. So ini ngasih tanda juga, ya, kita harus mendengarkan suara apapun di sekitar diri kita. Kita harus ngelihat juga, terkadang banyak hal kecil yang bisa bikin kita sibuk, ya, kita fokus ke hal yang lain, padahal kita harus fokus ke dalam diri kita sendiri. Ini ngasih lihat untuk saat ini Divine Masculine memang gak bisa fokus, karena kalau dia fokus ke kamu, yang dia mau ya hanya kamu, tertuju sama kamu, ya, berharap untuk ada jalan kalian untuk kembali. Lebih daripada itu semua yang dia pengen bilang, ya, aku menyayangi kamu lebih daripada yang kamu tahu. Oke, so pesan semesta untuk kamu nonton video ini atau Divine Feminine, ya, tetaplah berada di jalan kamu, dengarkan intuisi kamu, mau kamu kembali dengan dia ataupun tidak, pilihan ada di tangan kamu, ya. Mau bersama juga ada pilihannya di tangan kamu. So jangan membiarkan orang lain mengambil alih apapun yang kamu ingin pilih dalam hidup ini, karena artinya kamu sedang membiarkan orang lain, ya, mengontrol hidup kamu, dan ya sama aja berarti kamu belum benar-benar ngambil pembelajaran yang ada. Karena pembelajaran spiritual atau perjalanan Twin Flames adalah pembelajaran dimana kita mengambil kontrol hidup kita. Okay, so that's it, ya. I think that's all. Harap ini membantu. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye. See you in the next video, ya. Jaga kesehatan.